Baik, kali ini kita masuk ke materi berikutnya yaitu tentang aplikasi turunan fungsi, materi kelas 12 ya di kurikulum 2013. Sesungguhnya di tuntutan itu diminta untuk mencari ya atau menerapkan turunan fungsi. Fungsinya adalah fungsi trigonometri. Meski begitu, kita akan menjadikan bagian ini sebagai bagian prasyarat ya, bagian pendahuluan karena bagaimanapun kalau turunan fungsi aljabarnya bisa, maka insya Allah nanti ketika mencari nilai turunan untuk trigonometri, prinsip-prinsip dasarnya itu adalah sama atau bersesuaian dengan turunan fungsi aljabar ya. Baik, kita coba perhatikan dulu yang ini ya. Baik, aplikasi turunan fungsi yang pertama adalah untuk mencari persamaan garis, di mana nanti pencariannya adalah untuk lebih spesifik menentukan gradien dari suatu eh, persamaan garis ya. Tentu saja garisnya garis mana? Garis singgung ya. Yang kedua adalah untuk menentukan fungsi itu naik, turun atau tidak naik, tidak turun. Itu juga sama bisa digunakan aplikasi turunan fungsi ya. Dan yang ketiga adalah untuk mencari nilai maksimum minimum fungsi. Oke, bagaimana? Kita coba periksa, kita coba cek satu persatu. Yang pertama tentang persamaan garis singgung. Nah, sebagaimana kita tahu, kalau kita punya kurva dan kita punya garis, ada tiga kondisi yang mungkin terjadi. Kondisi satu seperti ini, dia memotong. Kondisi dua, dia menyinggung. Dan kondisi tiga, itu tidak keduanya. Tidak memotong maupun menyinggung. Nah, gitu ya. Baik. Kemudian, bila suatu garis dinyatakan menyinggung suatu kurva, maka garis L itu dinamakan garis singgung. Gitu ya. Menyinggung berarti dia memotong di satu titik. Disebut saja di gambar ini adalah titik A. Kemudian bagaimana mencari persamaan garisnya? Persamaan garis bisa selesai kalau ada gradiennya. Ya, gradien dan satu titik singgung. Maka bisa ditentukan. Ya, oke, cenderungannya kita menggunakan tiga rumus dasar ini untuk mencari persamaan garis singgung. Nah, terkait gradien sendiri, gradien itu didefinisikan sebagai perbandingan sisi tegak dengan sisi datar. Di gambar satu, sisi tegaknya adalah berapa nak? Tiga satuan, ya. Satu, dua, tiga, tiga satuan, ya. Kemudian sisi datarnya adalah lima satuan. Maka gradien untuk gambar satu adalah 3/5. Gradien garis kedua, coba berapa? Silakan dicoba cek. Sisi tegaknya satu 2 3 4 5 berarti 5. Sisi datarnya adalah satu 2 3 4 berarti ada 4. Akibatnya kita dapat berapa nilainya? 5/4. Ya. Oke, gambar ketiga. Bagaimana gambar ketiga? Gambar ketiga sisi tegaknya satu 2 3 4 5. Sisi datarnya adalah 2. Maka gradien garis ketiga adalah 5/2. Nih, saya buat gambarnya ya. Di situ ada arsiran untuk menentukan mana sisi tegak, mana sisi datar, ya. Dapat seperti itu. Nah, kalau kurva bagaimana? Ya, kurva itu sama saja kita hampiri, kita dekati dengan suatu garis ya. Jadi kalau garis merah itu tepat memotong, kita ingin tahu nih gradiennya berapa ya, kita geserkan ke bawah sehingga nanti terbentuk garis warna biru ya. Nah, garis warna biru ini kemudian nanti kita bisa hitung lagi ya seperti yang pertama tadi, berapa proporsi sisi tegaknya, berapa proporsi sisi datarnya ya. Nah, tentu ini kan agak sulit ya kalau misalkan semua kurva kita pindahkan dulu ke dalam apa namanya kertas berpetak gitu ya atau ada kita membentuk dulu ukurannya, maka kita memerlukan gagasan lain gitu ya untuk menyiasati pencarian terhadap gradien suatu garis ya pada suatu titik ya yang nantinya adalah sebagai titik singgung. Nah, kita menggunakan tiga gagasan ini. Yang pertama, misalkan kita punya titik eh, atau punya grafik seperti itu ya. Sisi tegaknya adalah fx tambah delta x dikurangi fc, sementara sisi datarnya adalah delta x, di mana delta x itu adalah kalau startnya di c, berarti nanti tinggal jalan c tambah delta x. Itu gambar satu. Nah, laju perubahan itu kan tinggal sisi
tegak, yaitu fc ditambah delta x dikurangi sebagai fx, sebagai dikurangi fc dibagi dengan delta x ya. X-nya diupayakan sedekat mungkin sehingga nanti sedekat mungkin ke situ gitu ya. Bebas aja yang mana. Ini aja deh kayaknya. Yang simpel aja. Thank you, thank you. Yeah, yeah, yeah. Atau thank you ya. Tuh. Iya nih, alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya? Babymu sehat? Hmm? Atau thank you ya ini. Bu Gita, thank you ya. Hah? Oke, nggak apa-apa. Santai, santai. Siap. Aku lanjut record ya. Aku lanjut rekaman lagi. Aku lanjut rekaman lagi. Ayo dong. Baik, di gambar kedua itu kita memisalkan suatu nilai ya. Di tengah ini nih, gambar tengah ini. H itu adalah suatu nilai yang sangat kecil menuju ke nol. Sehingga laju perubahan sisi tegak dengan sisi datarnya itu kan nanti akan mengerucut mendekati di suatu titik gitu ya. Dan atau yang ketiga nih, kita misalkan X-nya dibuat sedekat mungkin ke C, maka nanti kan bergeser ya, X-nya mengecil, kemudian yang sisi tegaknya juga mengecil. Sehingga nanti untuk nilai yang sangat berdekatan, dia akan pasti menuju ke suatu titik, gitu ya. Nah, dengan gagasan itu tuh kan definisi dari turunan ya. Oke. Nah, maka karena gagasan ini bersesuaian dengan cara pencarian kita terhadap turunan ya atau kemiringan di suatu fungsi di satu titik, maka kita boleh menggunakan turunan untuk mencari kemiringan ya suatu kurva di suatu titik ya. Oke. Turunan pertama suatu fungsi adalah gradien garis singgung di titik yang diberikan tentunya ya. Nah, dengan demikian, gradien garis singgung kurva Y sama dengan fx di titik x1 y1 itu sama aja dengan turunan pertama gitu ya. Dengan x-nya adalah x1. Sebagai contoh nih, tentukan persamaan garis yang menyinggung kurva Y sama dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 5 di titik 2,1. Berapa nilainya? Oke. Sebagaimana kita tahu nih, cukup diturunkan. Nah, turunan aljabar ya. Lihat x pangkat 2 jadi 2x. X pangkat 1 jadi 1 saja gitu ya. Turunan konstanta adalah 0. Maka kita dapat itu. Nah, gradien itu adalah f aksen dengan x-nya adalah x1. Mana x1-nya? Lihat ke titik. Melalui titik 2,1 berarti x1-nya adalah 2 kan? Maka masukin f aksen 2. Tinggal dihitung. Maka itulah gradiennya. Selesai, selesai mencari gradien. Tapi kan ditanya garis singgung. Kalau garis singgung mah pakai rumus yang kedua misalkan. Y min 1 sama dengan M dikali dengan X min X1. Didapat nilainya segitu. Atau sama aja dengan Y sama dengan 5X min 9. Itu ya. Nah, coba kalian kerjakan dulu yang ini. Ya.
Baik, dapat. Nah, berapa nilainya? Jadi kalau kamu hitung, ini jawabannya adalah yang A, ya. Silakan kalau belum dapat jawaban yang A, bertanya ke rekannya kenapa dapatnya A, gitu ya. Silakan dicek. Baik, berikutnya kita gunakan eh, konsep turunan untuk mencari fungsi naik atau fungsi turun. Nanti ada definisinya ya. Suatu fungsi dikatakan naik itu bila fx2 itu lebih besar daripada fx1 untuk x1 kurang dari x2. Gitu ya. Nah, secara visual kita bisa nyatakan seperti ini ya. Fungsi turun. Jadi ngitungnya ngeceknya dari kiri ke kanan turun kan. Nah, terus di titik A dia datar, setelah titik A dia naik gitu ya. Nah, itu kan berkaitan juga dengan gradien kan. Oh, kalau mudun berarti turun, kalau nanjak berarti dia naik gitu ya. Oke, nah ini pertanyaannya. Tentukan selang di mana fungsi tersebut naik. Gimana? Cek aja ya gradiennya. Gradiennya gimana? Turunkan. Turunnya itu gimana? X pangkat 2 jadi 2X gitu ya. Dibikin gimana? Dibikin sama dengan 0 gitu ya. Oh itu. Kita bisa juga sih ngecek kalau F1 satu oh ini gambar grafiknya dulu. Oh, ini secara visual ya. Kalau secara grafik seperti itu dia tuh naik setelah X sama dengan 0. Iya nggak? Gimana tuh hitungan secara konsep turunannya? Ya sudah tinggal diturunkan. Nanti kalau diturunkan dapat 2X kan ya? 2X lebih besar dari 0. Berarti X-nya lebih besar dari 0. Ya, gitu ya. So, kapan dia turun? Tinggal turun mah tinggal turunkan. X kurang dari 0. Nah, jadi fungsi tersebut turun pada interval X kurang dari 0. Ya. Sok atuh kalau ini bagaimana? Soalnya begini. Sama juga ya. Naik berarti turunkan buat lebih besar dari 0. Nanti dapat seperti itu ya. X-nya akan nah ya, kurva akan naik atau fungsi dari grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 9 dikurang 1 naik kalau dia x-nya itu kurang dari min 3 atau lebih dari 1. Gitu ya. Sok satu lagi buat kalian nih. Tentukan kapan dia turun. Yuk, dicoba dulu ya. Turunkan dulu, bakal jadi 3x ditambah 6x dikurang 9. Turun, dibuat kurang dari 0. Ya, bagi 3 kedua ruas, nanti dapat seperti itu. Dia akan turun pada selang x antara min 3 sampai 1. Ya, gitu. Ada pertanyaan, Pak, kenapa tidak sama pakai sama dengan? Karena kalau pakai sama dengan, dia akan menjadikan si turunannya bernilai sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 bukan lagi negatif kan ya, tapi dia statis. Kalau statis berarti dia ya stasioner TA gitu ya. Jadi di titik X sama dengan 3 dan X sama dengan 1 itu grafik stasioner, dia akan statis ya, tidak naik maupun turun. Oke, nah satu lagi untuk mencari nilai maksimum minimum. Kita tahu nih kurva ini dia turun, datar, naik turun, datar, naik. Nah, datar ini, kondisi datar ini dinamakan kondisi stasioner atau kondisi diam. Ya, kalau diam pasti dia posisinya di paling bawah atau di paling atas. Kalau di paling bawah berarti dia minimum. Kalau di paling atas dia maksimum. Ya. Nah, titik stasioner itu dia sama aja atau disebut juga sebagai titik belok. Ya, turun, belok, naik. Ya, atau naik, belok, turun, gitu ya dan seterusnya. Oke, kita coba lihat nih ada soal tentukan nilai minimum. Gimana supaya minimum? Turunkan sama dengan kan 0. Nanti dapat X sama dengan 1. Nah, setelah X sama dengan 1 kita cek titik-titik sebelahnya. Sebelah kiri kalau dimasukin ternyata jadi negatif. Maka itu pasti gradiennya negatif. Kalau gradien negatif berarti turun. Berarti grafiknya turun, diem, naik. Nah, kalau begitu grafiknya berbentuk letter U kan gitu ya. Berarti letter U itu stasionernya 0 kan ya? Oh dia kalau stasionernya 0 berarti nanti nah
Stasioner di mana? Di X sama dengan satu. Kalau X sama dengan satu berarti 2 kali satu dikurang 2. Nilai minimum berarti 0 ya. Mana teh? Oh, sorry. Balikinnya kemana? Balikinnya ke yang paling atas ini ya. Diperoleh X sama dengan satu. Berarti F1. Satu dikurangi 2 dikurangi 3 jadi min 4 ya. Jadi F diisi dengan min satu. Bukan min satu ya, harusnya mas satu ya. Oke, salah ya. Silakan nanti itu dikoreksi ya. Harusnya nilai minimumnya adalah F1. Harganya berapa? Min 4. Min 4-nya betul ya. Ini tanda min ini yang tidak tepat ya. Nanti kita koreksi ya. Baik, satu lagi ini soal buat kalian. Nah, ya. Untuk mencari titik belok, silakan dipahami. Turunkan, buat sama dengan 0, pembuat nolnya adalah 1. Coba masukkan F1 ke dalam X-nya 1 ke dalam Fx. Maka nanti dapat min 4. Nah, akibatnya 1, min 4 ini adalah sebagai titik belok. Koordinat titik belok. Nah, gimana nih? Bisa ya? Coba lihat. Untuk yang ini gimana nih? Tentukan koordinat titik belok fungsi tersebut. Nih, turunkan. Setelah turunkan, dibuat. Oke, setelah dapat itu nanti dapat X-nya min 2 atau X-nya min satu. Nah, dicek ke sebelah kiri dan sebelah kanannya. Nah, ini ya. Misalkan tadi pembuat nolnya itu X min 2, berarti stasionernya min 2 kan. Coba cek turunan sebelah kirinya, oh positif, berarti nanti dia akan positif dulu, naik dulu, stasioner turun. Kemudian dia stasioner lagi baru naik. Sehingga kita tahu bahwa si stasioner yang pertama min 2, F diisi min 2 atau sama dengan F2 min 2,24 adalah titik balik maksimum. Ya, sementara yang kedua adalah titik balik minimum gitu ya. Jadi dia naik ke atas. Nah, gitu nak, bisa ya yang ini ya. Nah, kalau agak susah silakan dicoba dulu, diulang-ulang soal yang sudah diberikan, tinggal dikerjakan lagi, dicocokkan dengan hasil pengerjaan kita, ya. Nah, nampaknya itu ya pertemuan kita kali ini. Kita bicara tentang aplikasi turunan fungsi, baru ke penjelasan dan contoh-contoh sederhana. Nanti di pertemuan berikutnya adalah latihan soal untuk persamaan garis singgung, fungsi naik, fungsi turun, dan nilai maksimum, nilai minimum fungsi. Ya, kiranya untuk kali ini, pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa difahami. Kita bertemu di kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.